Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini, kita akan beribadah Pelekat PKP. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, mari berdiri, kita memuji Tuhan dari himne Pelekat PKP. Ibu-ibu, mari kita bersaat teduh.
Ungkapan situasi. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anak-anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar." Mazmur 2 ayat 7 dan 11. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami Pelkat PKP hendak beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sertai ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini yang akan ditaburkan oleh Ibu Pendeta Maria Silahoy Suleman, boleh menguatkan kami masing-masing Tuhan, baik kami yang berada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu, kita akan bermazmur pujian. Kita akan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 secara responsoria. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Gita Bakti 243 bait 1 dan 2. Kasih setia Tuhan
Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Mari kita satu dalam doa untuk masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan dan kami nikmati sampai hari ini. Kami datang mengucap syukur, kami juga memohon tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami memahami firman Tuhan yang tertulis melalui Alkitab. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami semua diberikan kesanggupan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri untuk bersama kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dalam kitab Amsal pasal 20, Amsal 20 pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 berkata, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, selamat sore. Sejenak kita akan melihat tayangan video. Tangian ni dai nangi na paroro tondiki marang di dia pea marang di dia pea tokondo diramoi nang si patasa aku di tangianmu inaku nabuju udah ina tonggi di pargolu upah di lo
Lagu tadi dalam bahasa Batak, tapi pasti ibu-ibu bisa memahami maksudnya. Lagu itu tersirat mau menceritakan tentang rasa bakti seorang anak terhadap ibunya. Ibu yang berjuang, ibu yang menginginkan anaknya sukses, bukan hanya dari kehidupan finansial, tetapi juga ibu yang berjuang supaya anaknya mampu menjaga nama baik keluarga besar. Ibu yang jujur, ibu yang mengajarkan tentang kejujuran. Karena kalau kita bersama merenungkan kehadiran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, saya percaya bahwa ketika seorang ibu atau seorang perempuan bekerja, ia bekerja bukan untuk dirinya, tetapi ia bekerja untuk orang lain. Ia bekerja untuk keluarganya, ia bekerja juga mempertaruhkan segala sesuatu untuk sesamanya. Karena itu ketika kita memperhatikan lagu tadi, gambaran yang nampak dalam nasihat di dalam bacaan ayat, khususnya ayatnya yang ke-7. Ayat 7, ayat 11. Ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Artinya apa? Pesan yang mau disampaikan bahwa seorang ibu pasti mengajarkan tentang kejujuran, tentang apa yang harus dilakukan bagi banyak orang. Sehingga kata selanjutnya di dalam poin ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal. Anak-anak dikenal karena ada pengajaran, ada didikan dari seorang ibu. Yang dikatakan bagian ayatnya yang ke-7, orang benar. Orang benar berarti ia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Seorang ibu dalam kehadirannya sebagai seorang ibu yang berjuang, ia berupaya untuk melakukan tugasnya. Yaitu dalam kondisi apapun ia belajar untuk memberikan nasihat. Dalam kondisi berat sekalipun, dalam kondisi sulit, dalam kondisi menderita, tetap ia akan mengatakan nasihat yang terbaik tentang keteladanan. Memang ada banyak kebohongan. Ketika seorang anak bertanya, ibu capek, pasti seorang ibu tidak akan mengatakan saya capek. Pasti ia akan mengatakan tidak. Karena apa? Karena ia ingin memberikan keteladanan. Ia akan memberikan nasihat. Karena itu untuk setiap kita, ibu-ibu dalam lingkup persekutuan kaum perempuan, tugas kita tetap adalah memberikan pengajaran sama seperti yang dilakukan di dalam catatan kitab Amsal ini. Amsal atau sebagai satu pengajaran yang disampaikan bukan hanya kepada raja-raja yang memerintah dalam kehidupan umat Israel seperti Salomo, tetapi ada banyak pepatah-pepatah dalam hidup masyarakat kita yang memberikan wejangan, yang memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepada anggota keluarga. Sebagai satu contoh, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pesannya adalah bahwa setiap orang diajak untuk berkarya dan berjuang. Bacaan ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Pesan untuk setiap ibu tetap memberikan pengajaran kepada semua keluarga. Bagaimana mau melibatkan, menempatkan Tuhan pada posisi yang utama. Karena apa yang dikatakan ayat 12. Telinga
yang mendengar, mata yang melihat. Keduanya dibuat oleh Tuhan. Kembali nama Tuhan dipermuliakan ketika setiap ibu, setiap perempuan menjalankan perannya, menjadi orang-orang yang benar karena berelasi intim dengan Tuhan Sang Penuntun masa depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang telah memberikan nasihat kepada kami sebagai ibu dalam kehidupan keluarga, Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk memberikan keteladanan. Menjadi seorang ibu, karena kami juga mendengar nasihat. Biarlah anggota keluarga kami pun belajar untuk mendengar nasihat, sehingga anggota keluarga kami diberkati karena kelakuan, karena cara berpikir, ucapan-ucapan kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan dalam hidup keluarga. Setiap hal kami dapat menjadi contoh yang baik bagi sekitar kami. Terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama membangun ketaatan, bahkan kami juga belajar untuk menjadi pribadi yang bersih dan jujur di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan sebagai tanda pengucapan syukur kepada Tuhan. Teristimewa kami juga mau menyerahkan untuk persekutuan kaum perempuan jajaran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkenan memberkati baik Jemaat Maranatha Bandung dengan seluruh pengurus yang ada dalam mempersiapkan rangkaian acara di hari bersejarah dalam perjalanan kehidupan lingkup Pelkat PKP, di mana pada tanggal 18 Februari Pelkat PKP bertambah usia, karenanya Tuhan berkenan memberkati pengurus bersama tim kerja, sehingga segala sesuatu yang telah dipersiapkan semuanya boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan berkenan memakai setiap ibu-ibu yang terkasih untuk menjadi saluran berkat lewat rangkaian kegiatan virtual yang berlangsung
di dalam perjalanan kehidupan umat-Mu, khususnya dalam lingkup PKP. Engkau berkenan juga memberkati untuk kebersamaan dalam lingkup perjalanan pelayanan Pelkat PKP dan Pelkat lainnya, PA, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, dan Persekutuan Kaum Bapa bersama dengan Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Sehingga semua boleh berjalan beriringan, saling menopang, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan semuanya berdasar pada cinta kasih dan belas kasih Tuhan. Teristimewa di masa pandemi COVID ini, kami tetap berada dalam lingkup keterbatasan beribadah di rumah, tetapi kami percaya kami disatukan dalam satu ketekunan, satu penghayatan bahwa Kristuslah yang memampukan kami untuk beribadah sampai saat ini. Kami berdoa untuk setiap ibu janda, setiap para lansia. Tuhan berkenan juga berkati apapun yang mereka kerjakan, dalam sisa usia mereka tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang terkasih dalam studi, baik mereka yang masih tetap berkarya di bangku sekolah, dalam kondisi sekarang ini mereka harus tetap belajar di rumah. Kuatkan iman mereka, setiap para pengajar pun Tuhan kuatkan fisik untuk mereka juga boleh memberikan perhatian penuh, pendampingan lewat kegiatan proses pendidikan secara virtual, sehingga semua proses pendidikan tidak terhalang karena COVID, tetapi mereka semakin berkualitas untuk menjadi pengajar, bahkan setiap kami sebagai ibu pun mampu mendampingi anggota keluarga kami dalam proses belajar dan mengajar di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan seutuhnya persembahan syukur kami pada sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, sampai kita pada pengucapan syukur. Ibu-ibu, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita mau memuji Tuhan dari PKJ 149 bait yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan.
baru, senandungkan lagu baru baginya. Saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami telah menerima berkat lewat firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, berkat-Mu tidak terkira dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memberi sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan ini boleh bermanfaat bagi pelayanan dan kasih di dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama melaksanakan tugas pengutusan yang Tuhan percayakan. Kita berdiri untuk kita bersama-sama berkarya dan menjalani hidup hari ini dengan tetap berkeyakinan pada janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita semua sampai selamanya. Serah pada Yesusku yang aku sembah, persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku, beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau hadir dalam seluruh perjumpaan kami lewat ibadah pelkat persekutuan kaum perempuan di rumah kami masing-masing. Engkau hadir memberkati, bahkan Engkau juga senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami dalam perjuangan kami keluarga lepas keluarga. Kami tetap mengimani dan kami tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya.